Baik, keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Helena Lili. Ibu Helena Lili akan menyaksikan pergumulannya dengan kanker payudara stadium 3A. Keluarga Gracia, saatnya kita akan langsung berjumpa dengan Ibu Helena. Shalom Bu Helena, apa kabar? Shalom Pak Pendeta, saya baik dan sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Iya, puji Tuhan. Baik, silakan Ibu Helena boleh memperkenalkan diri dan keluarga serta berdomisili di kota mana ini. Silakan Bu. Iya. Terima kasih Pak Setia sudah mengajak saya kembali untuk bergabung di acara ini. Nama lengkap saya Helena Lili. Usia saya sekarang menjelang 57 tahun nanti Desember. Oh, Kemudian puji Tuhan, Tuhan memperkenankan saya dan suami untuk memiliki empat anak, tiga putri dan satu putra. Saat ini saya masih kondisi saya masih nomaden Pak Setia. Saya masih oh, bolak-balik Bali, Jakarta, Bandung. Mungkin tahun depan saya baru menetap di salah satu kota. oh. Terima kasih. Saat ini sekarang saya sedang di Bandung. Iya, jadi ada tiga pilihan ya Bu ya. Iya, iya rencananya masih bolak-balik soalnya sampai tahun depan itu masih harus bolak-balik dulu di tiga kota ini. Iya. Wah, ternyata Ibu Helena ini orang-orang generasi tahun 67 ya Bu ya. Generasi Saya tahun. lahir Desember 67, Pak. Iya, 3 hari beda. setelah Natal. Oh, beda-beda sedikit. Beda. Saya di bulan Juli, Bu, di bulan ini ya, Desember. Orang Iya, Pak. segenerasi nih, Iya, Pak. ceritanya orang segenerasi. Iya, seumur ya, Pak. Seumur. Iya. Jarang dapat narasumber seumur. Oh, gitu ya. Iya. Baik, Ibu Helena boleh ceritakan bagaimana awalnya dari Ibu sakit apa yang Ibu rasakan sampai kemudian ternyata kanker payudara. Saya mengalami pergumulan dengan ketika didiagnosa kanker itu tahun Oktober 2017, Pak, Pak Pendeta. Hmm. Hmm. Oktober 2017 itu saya kebetulan menemani suami untuk mengantar tamu, kemudian kami selesai mengantar tamu, biasanya saya dan suami suka pantai, suka berenang. Jadi kami pulang dan saat itu sore-sore itu saya setelah berenang itu hanya biasa saja saya maaf meraba kedinginan dan tidak meraba ya kedinginan dan saya merasakan di sebelah tangan kiri saya ini ketika menyentuh payudara sebelah kiri itu ada sedikit sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi terus saya ngobrol dengan suami, suami hanya bilang, ayo periksa aja, mumpung pakai BPJS, hanya begitu saja permulaannya. Hmm. Jadi nggak pernah terpikir bahwa saya ternyata salah satu dari pengidap kanker payudara ya waktu itu. Dan saya seperti biasa tanpa ada rasa apapun, saya langsung pergi ke dokter perempuan di klinik, kemudian dokter itu hanya mengatakan, Ibu ada massa gitu. Dia cuma bilang gitu. Hmm. Bahasa medisnya ya. Hmm. Kami tidak bisa melanjutkan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Akhirnya saya mengikuti saja prosedur, maaf saya pakai prosedur BPJS. Hmm. Kemudian saya ke rumah sakit, waktu itu rumah sakit Udayana, Bali ya. Eh, dan dibilang Ibu mau nggak kalau dibiopsi katanya lebih bagus kalau biopsi jaringan. Ya saya manut aja nggak. Oke saya bilang gitu dan saya harus 3 hari dirawat hanya diambil ya di bagian sisi itu disobek sedikit kemudian diambil dan dicek di laboratorium. Itu menunggu waktunya sekitar 1 mingguan lah ya. Saya datang lagi dan hasil lab sudah ada dan di situ saya masih tenang, tapi karena saya mantan guru biologi, Pak Setia, Hmm. jadi Ya. saya tahu istilahnya itu kan, kok karsinoma gitu. Terus saya langsung, Hmm. bukannya ini kanker, tapi dalam hati nggak mungkin lah, saya pikir gitu karena eh, riwayat keluarga tidak ada yang cancer. Kemudian saya pun merasa saya jadi ibu yang cukup baik ya, jadi saya dalam arti 4 anak saya betul-betul mendapat ASI eksklusif. Saya hamil muda di usia dikurang dari 30 tahun, kemudian juga
apa maaf haid atau menstruasi saya juga normal. Kemudian katanya kalau orang itu menyusui dan punya anak itu cenderung mencegah terjadinya kanker payudara. Menurut bahasa-bahasa Hmm. dari mana-mana itu, jadi saya yakin sekali bahwa saya oke gitu, nggak akan ada apa-apa. Dan saya tahu sebagian besar dari benjolan itu kebanyakan atau 90% atau 92% itu bukan kanker. Jadi saya tenang-tenang aja gitu. Sampai akhirnya dokter memanggil dan mengatakan bahwa hasil biopsinya itu ibu eh, harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih tinggi karena ada, kalau dilihat dari situ grade-nya baru satu, grade satu tapi sudah cancer, bukan tumor. Hmm. Ya saat itu terus terang mungkin sebagian dari teman-teman saya juga punya pengalaman yang sama. Saya langsung nggak bisa mikir, Pak. Langsung diem, langsung nggak bisa. Cuma saya bersyukur suami saya waktu itu mendampingi. Jadi dia yang lebih tenang, nanya solusinya bagaimana, pengobatan selanjutnya apa. Dia yang mendengarkan dan hanya memegang tangan saya dengan bilang, ayo kita dengerin apa selanjutnya gitu. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi di Bali, di Denpasar. Kemudian saya mengikuti tahapannya, dia segala macam ya. Mungkin teman-teman yang sama-sama penyintas kanker pasti tahu ya. Namanya pengobatan kanker itu lama dan panjang. Jadi sebelumnya itu saja saya sudah harus mamografi, harus USG liver, USG payudara, harus ronsen, harus bone scan, harus segala macam itu tindakan itu harus cek darah, cek pemidai kanker, CA15-3 dan seterusnya. Tapi saya lakukan itu semua, tapi kok saya masih tetap tidak percaya atau kurang percaya. Hmm. Terus adik saya memberikan info, ayo ke Jakarta kita cari second opinion gitu. Saya juga diboyong oleh suami saya dan anak saya di Jakarta waktu itu sudah bekerja yang nomor satu, datang ke Jakarta untuk ke dokter yang tanda kutip menurut adik saya dan anak saya lebih lebih ngerti atau lebih pinter atau lebih apa ya. Saya datang ke salah satu rumah sakit ternama di Jakarta, rumah sakit swasta. Kemudian saya diperiksa lagi seperti itu lagi, diulang lagi segala macam. Tapi memang saya harus berpasrah pada Tuhan, hasilnya sama Pak Pendeta. Saya kena kanker payudara sebelah kiri. Jadi, nah kemudian dokter dari Jakarta mengatakan, Ibu domisili di mana? Saya bilang di Denpasar, Bali. Ketika itu beliau mengatakan, Ibu kalau melakukan pengobatan di Jakarta, Ibu jauh dari keluarga. Apakah Ibu memilih seperti itu atau bagaimana? Jadi saat itu saya memutuskan saya kembali ke Bali untuk melakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu kemudian saya bersyukur. Salah satu hal yang saya syukuri dari pertama pengobatan adalah satu, saya bertemu dengan dokter dokter yang humble, dokter yang sangat rendah hati, dokter yang mau menjelaskan apapun sehingga detail. Kan saya dengan suami termasuk orang yang ingin tahu semua ya dari pertama. Jadi beliau menjelaskan dengan detail dan mengatakan, Ibu, kalau Ibu sudah memang didiagnosa kanker, yang Ibu lakukan sekarang, mudah-mudahan Ibu tidak cari lagi penyebabnya. Tetapi Ibu mulai melakukan pengobatan secara cepat dan tepat. Itu memberikan ke rasa nyaman untuk hati saya untuk melakukan langsung memutuskan untuk melakukan pengobatan medis. Nah, saat itu sebulan kemudian hasil-hasil lab dan lain sebagainya sudah selesai, saya bisa melakukan tahapan pertama untuk eh, untuk saya dengan cara mastektomi. Jadi saya harus merelakan, maaf, pengangkatan payudara sebelah kiri seluruhnya. Saya memilih mastektomi karena saya dengar dari suami saya mengatakan begini, lebih baik kalau media kanker itu sekalian diambil aja gitu, daripada nanti amit-amit maaf ada lagi gitu. Jadi akhirnya saya dengan persetujuan suami, saya juga bersyukur bisa melakukan operasi ini dengan cepat. Kemudian langsung saya kemoterapi 6 kali, lanjut radioterapi 25 kali. Nah, hal yang paling mengesankan adalah ketika saya harus mengejar mengejar pengobatan radioterapi karena di 2018 itu di rumah sakit di Denpasar itu urutan saya untuk radioterapi itu
masih 8 bulan lagi. Saking, saking banyaknya orang yang mau radioterapi dan alatnya memang cuma satu. Jadi waktu itu dokter juga yang merawat saya dan beberapa dokter yang saya kenal mengatakan, kamu kan ada keluarga di Jakarta, di Bandung. Lebih baik kamu dirujuk ke dua kota itu supaya kamu lebih cepat. Karena menurut salah satu profesor onkologi di Bali yang terkenal, dia mengatakan pengobatan kanker itu harus cepat dan tepat. Kalau bisa jedanya 4 sampai 6 minggu. Jadi saya kemo kelima itu saya langsung minta cari rujukan ke rumah sakit di Bandung karena waktu itu kebetulan anak saya yang nomor dua lagi kuliah di Bandung. Eh, jadi dengan badan yang cukup drop waktu itu karena leukosit saya selalu rendah, saya pergi ke Bandung untuk rujukan untuk bisa radioterapi di Bandung. Nah, setelah rujukan itu dapat, saya langsung ke Bandung dan mengurus itu supaya saya setelah kemo ke-6, 3 minggu kemudian, saya bisa 2 minggu atau 3 minggu lagi, saya udah bisa langsung radiasi. Rencana saya begitu, dan itu berjalan dengan baik. Eh, saya kemo ke-6 itu mungkin puji Tuhan, di kemo ke-6 ini dan yang pertama saja saya leukositnya nggak rendah. Mungkin itu ya Pak, hati Mm-mm. yang gembira dan senang ya. Karena saya Iya. hendak menyelesaikan kemo, jadi saya leukosit saya nggak rendah gitu. Jadi Hmm. saya akhirnya bisa melanjutkan pergi ke Bandung untuk melanjutkan radioterapi. Nah, ketika di Bandung ini saya dengan cukup percaya diri bilang sama suami saya, nggak usah diantar gitu. Karena saya kan baik-baik aja. Kemudian juga pengobatannya akan lama, 5 minggu ditambah dengan persiapan mungkin sekitar 2 bulan saya harus stay di Bandung. Sedangkan suami saya juga ada pekerjaan di Bali. Jadi saya bilang nggak usah diantar. Saya jalan sendiri aja gitu. Saya di drop aja kemudian jalan sendiri di Bandung. Saya kan ada anak saya. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kemudian ketika saya sudah menyelesaikan semua administrasi BPJS untuk radiasi, jadi mengfotokopi hampir 3 rangkap kali 25 kali, kemudian bla 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 semua lembar sudah beres semua sampai saya di simulator salah satu syarat saya dipidai bagian payudara kiri saya untuk diradiasi, semua berjalan dengan baik sampai hari hanya Bu 3 hari lagi ke sini Ibu radiasi yang pertama. Oke, dengan rasa bahagia dan lega saya datang ke rumah sakit dan sangat-sangat percaya diri saat itu. Saya tidak kenal siapapun di rumah sakit di Bandung itu, tetapi saya merasa pengobatan saya akan berjalan dengan baik di sini. Karena ini tanah kelahiran saya, saya pikir begitu kan. Tapi ternyata ketika kemo yang pertama itu, eh, 3 alat radiasi di sana rusak, Pak. Oh. Tidak bisa dipakai. Saat itu hampir runtuh air mata saya. Tapi saya, karena saya sendiri, saya mencoba menahan. Dan diam saja. Tunggu Bu, alatnya tiga-tiganya rusak. Jadi mungkin Ibu akan diundur radiasinya. Terus saya tanya, hanya tanya satu saya pada petugas. Saya ini dari Denpasar, saya bilang. Bagaimana kalau saya di ini lagi ya, saya disuruh menunggu lagi. Oh, sebentar, sebentar ya Bu katanya. Ibu tunggu aja. Nah, saya nunggu sampai siang nggak ngerti mau bagaimana karena ini di rumah sakit baru juga buat saya Hmm. karena saya tidak terlalu mengenal. Kemudian saya ketika sudah menjelang makan siang, saya telepon suami saya di Bali. Suami saya mendengarkan cerita saya dan dia hanya bilang begini, "Mah, makan dulu." Udah, setelah makan, kamu coba tanya ke pimpinannya atau orang di sana, apakah ada solusi yang terbaik atau apa. Sampaikan bahwa kamu dari Denpasar jauh-jauh ke Bandung itu karena memang ingin radiasi lebih cepat. Dan memang betul, setelah makan dan tenang, sambil nangis saya cerita sambil waktu pas makan siang itu benar-benar runtuh air mata saya karena saya sendirian di sana Hmm. ya, sendirian di sana dan saya bisa baru ngerasa itu yang namanya lonely gitu ya. Saya sedih. Kenapa saya tidak cerita kepada kedua orang tua saya? Karena beliau sudah sepuh ya, satu delapan Hmm. puluh waktu itu 80 tahun, satunya 72 tahun. Jadi saya pikir nggak terlalu bagus ya untuk mereka. Jadi saya pikir, saya cuma bilang saya mau berobat, doakan, cuma begitu aja. Tapi ketika itu benar-benar saya nangis, nangis dalam diam saya nangis cuma kenapa begini gitu. Cuma saya ingat
Saya masih punya Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih saya solusi yang terbaik. Walaupun saya tidak tahu bagaimana. Nah, setelah makan itu, kemudian setelah saya selesai menenangkan diri saya langsung ke apa ke poliradioterapi onkologi lagi. Dan ketika ke sana, puji Tuhan saya bertemu dengan pimpinannya dan mengatakan, Ibu Helena kalau mau nanti kami rujuk ke RSCM mau. Saya langsung bilang mau, saya bilang. Tapi tunggu ya, sedang dirapatkan dulu karena beberapa dokter juga ada mau radiasi di sana. Terus saya bilang, dok, saya bukan dokter, dok, saya pasien, tapi nggak apa-apa karena ibu dirujuk dari Bali, dia bilang itu. Terus tunggu hasilnya mungkin nanti akan ada surat rujukan dan lain sebagainya, tapi mungkin masih menunggu sampai agak sore, sampai selesai di poli dulu. Oke. Nah, dalam waktu jam 1 sampai jam 3 itu saya terus terang sangat nggak bisa mikir dan apa. Terus anak saya yang paling besar yang di Jakarta cuma bilang gini, Mama, di Bali di Bandung itu ada ini loh, ada mall dekat rumah sakit katanya. Aku Hmm. beliin tiket ya nonton, matiin aja handphonenya. Aduh, saya sangat bersyukur punya anak yang concern, dia yang maksudnya peduli gitu ya, karena aku masih kerja jadi nggak bisa temenin mama, dia bilang gitu. Jadi saya dengan oke, saya bilang, jadi saya matikan handphone, saya nonton. Nonton, Hmm. selesai nonton ya memang suasana hati jadi berbeda ya. Suasana hati lebih nyaman karena nontonnya Hmm. memang yang kocak-kocak gitu, yang lucu-lucu. Hmm. Kemudian jam 4 saya kembali lagi ke rumah sakit dan memang saya sudah diberi surat rujukan ke Jakarta. Saya cerita kepada anak saya, adik, Kak, Mama dapat surat rujukan. Udah langsung Mama naik kereta aja besok jam. Aku beliin tiket jam 4 subuh. Jadi besok pagi pas subuh saya langsung jalan ke rumah sakit pusat di Jakarta. Dan ketika di rumah sakit di Jakarta, puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Jadi saya harus mengulang lagi semua prosedur Hmm. dari awal, dari mulai cek darah sampai akhirnya saya di CT simulator namanya. Jadi Hmm. alatnya di sana lebih canggih dan puji Tuhan dengan alat yang lebih canggih ini ternyata ketahuan bahwa di limfoma atau kelenjar getah bening saya yang mengarah ke paru-paru ada pembengkakan. Dan Oh. pembengkakan itu mungkin Hmm. kemungkinan adalah sel ganas kanker. Jadi dokter langsung bilang hajar terus di sini Bu. Ketahuan ada yang bengkak satu nodul, kemudian ya puji Tuhan saya akhirnya berjalan dengan lancar. 25 kali saya radioterapi di Jakarta. Setelah radioterapi itu saya dikembalikan lagi ke Bali untuk melakukan terapi hormonal di Bali. Selama 5 tahun saya minum obat. Tiap bulan saya ambil obat hormonal. Tiap 3 bulan sekali saya cek semua, namanya restaging, cek darah, cek USG dan lain sebagainya Hmm. sesuai prosedur sebagai penyintas kanker. Kemudian 2 tahun pertama saya minum obat hormonal yang untuk orang yang premenopause, tapi setelah itu saya diubah atau diganti dengan obat yang sudah menopause. Saya lanjut 5 tahun, kemudian ketika 5 tahun saya merayakan, saya menjadi survivor. Terus Hmm. dokter saya dengan iseng bilang begini, Ibu Helena kalau mau merayakan ini jangan jalan-jalan ke luar negeri, tetapi eh, biayanya untuk PET scan, karena PET scan itu berbayar. Hmm. Saya akhirnya PET scan, kemudian puji Tuhan hasilnya juga baik, tetapi dari hasil itu ada ada sedikit keraguan karena ada nodul-nodul kecil di sekitar Hmm. paru-paru saya sebelah kanan. Jadi dokter mengatakan lanjut ya minum obat terapi hormonalnya. Semoga ini tidak berkembang. Nah, tahun berikutnya tahun ke-6 saya juga PET scan lagi karena juga ada kecurigaan yang sama di tempat yang sama, tetapi puji Tuhan ternyata itu tidak berkembang. Jadi itu tetap nodul-nodul, ternyata pasca saya waktu kecil itu saya pernah kena paru-paru basah, jadi Oh. nodul-nodul itu dibaca oleh alat CT scan sebagai nodul, tetapi ketika Hmm. saya di PET scan, nodul-nodul itu tidak berkembang. Jadi mungkin itu hanya bercak saja, tapi harus diantisipasi. Begitu, Pak Pendeta. Jadi sampai Iya. sekarang saya tetap minum obat sehari satu, obat hormonal saya sampai nanti 10 tahun. Oh. Jadi terapi hormonalnya tambah 5 tahun ya. lima Iya, tahun pertama betul. sudah selesai.
Ya, Hmm. jadi saya ditambah 5 tahun untuk menjaga. Kalau menurut dokter yang saya temui di Rumah Sakit Pusat Jakarta, katanya pengobatan hormonal itu 5 tahun pertama itu untuk kuratif mengobati. Hmm. Ya. Kalau kamu diberi 5 tahun berikutnya itu untuk preventif, untuk pencegahan. Jadi saya mengikuti saran medis semuanya saya ikuti dan semoga saya terus berkomitmen untuk melakukan pengobatan medis ini dengan sadar dan dengan hati yang gembira. Iya. Terima kasih. Ini berbicara soal kanker payudara, ada yang mengatakan 8 dari 10 wanita itu kena kanker payudara. Ya, dengan kata lain, ini bukan perkara yang main-main, ini satu hal yang sangat serius sekali. 8 dari 10 wanita. Ya, jadi ini perlu perhatian buat para pendengar wanita. Apapun yang saudara rasa curiga dengan kondisi fisik, segera periksakan ke dokter. Jangan sampai Betul, terlambat ya. Ini betul, pesan dari semua yang sudah pernah bersaksi menyatakan demikian. Jangan betul, sampai betul, terlambat ya. betul. Eh, eh. Kalau terlambat biayanya juga makin besar Ibu ya. Biaya Pasti, pengobatannya makin pasti, besar. pasti. Nah, ini tadi Ibu mengatakan di satu saat ada posisi Ibu sangat drop sekali. Tidak berdaya di sana, sedih dan lain sebagainya. Ini menarik ya. Karena kemudian Ibu eh, ke bioskop nonton yang lucu-lucu ini. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hati yang gembira. Ya. Suasana hati Ibu bisa langsung berubah. Lambat Makin laun jadi berubah, Pak Pendeta. Jadi ketika sepertinya ini kalau kalau saya ingat waktu kejadian itu sepertinya memang sebenarnya ini kompensasi ya sebenarnya ya. Hmm, Jadi saya mencoba mengalihkan perhatian, tetapi yang saya paling syukuri saat itu adalah sebenarnya adalah dukungan dari orang-orang terdekat. betul. Jadi ketika saya nggak bisa mikir, puji Tuhan ada suami saya yang tenang bisa berpikir. Ketika saya nggak bisa mikir, ada anak sulung saya, putri sulung saya di Jakarta berpikir. Ketika dia sedang sibuk bekerja, mungkin dia berpikir mamanya sedih sendiri dan sebagainya, sehingga dia akhirnya langsung take action mencarikan tiket bioskop untuk saya. Karena saya pun di situ tidak tahu ada mall, ada apa, saya nggak ngerti juga. Tapi waktu itu mungkin anak saya karena kuliah di Bandung, jadi kan dia tahu situasi, sedangkan saya sudah 31 tahun meninggalkan kota Bandung. Jadi walaupun itu tanah kelahiran saya tidak Udah tahu lupa. perkembangannya seperti apa. Jadi mungkin dukungan orang terdekat itu buat saya sangat penting ya. Ya. Sangat-sangat penting karena mereka yang akhirnya membantu saya berpikir atau mencarikan jalan keluar. Nah, dan juga selain itu juga ya memang dari diri sendiri juga harus ada dorongan positif ya. Dorongan positif itu datang dari mana? Kalau menurut saya suara Tuhan ya, hati Hmm. nurani yang mengatakan kepada saya jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kamu harus berani, kamu harus brave gitu, kamu harus hadapi kenyataan. Nah, mungkin itu juga berkaitan dengan mungkin karena saya dilahirkan di keluarga Kristen Katolik, Hmm. jadi saya ingat sekali beberapa yang sangat saya ingat itu selalu mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Tuhan penyembuh. Dia yang menyembuhkan segalanya. Dokter boleh mengobati saya, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan saya. Mungkin Iya. itu hal itu yang menyebabkan saya bertelut dan berdoa dan juga mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam diri saya, baik sehat maupun sakit. Jadi saya tetap mau punya hati yang bersyukur. Iya. Jadi ayat yang sangat menguatkan Ibu ya tadi Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang Betul, gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. betul, Ya, betul, ini boleh menjadi kekuatan siapapun yang sakit. Suasana hatimu sangat mempengaruhi kondisi fisikmu. Ya, jadi hati yang gembira, ya itu perlu ada. Bukan hanya untuk orang sakit sebenarnya. Siapapun juga ya beban hidupmu apa saja, miliki hati yang gembira. Ya, jangan tunggu sakit baru hati yang gembira. Tapi apapun kondisimu, miliki hati yang gembira itu sangat luar biasa. betul. Ah, Nah, pujian apa yang memberikan kekuatan buat ibu di tengah sakitmu? Pujian.
Ah, Lagunya maksudnya atau ya gimana? lagunya, lagunya. Ada beberapa lagu yang sebenarnya saya Ah, suka, tetapi kalau yang paling saya suka itu yang judulnya Waktu Tuhan itu. oh Iya, iya. itu. Jadi memang waktu Tuhan selalu yang terbaik ya, Iya, selalu tepat ya Bu ya. saya setuju. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah apa terlebih dulu. Tapi memang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang masalahnya kita yang tidak sabar seringkali ya Bu ya. Iya, kita di situlah Oh, ya. Manusia kita itu kadang-kadang nggak sabar ya Pak Pendeta. oh, Jadi iya. kadang ingin cepat, ingin Ah, cepat, ah. ingin instan begitu. Nah, apa Ya. pesan Ibu buat mereka yang sekarang juga sedang bergumul, baik dengan kanker payudara ataupun kanker yang lain? Ada Eh, pesan-pesan? Setelah saya menjadi penyintas kanker tahun ke-7 ini, saya jadi banyak belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebenarnya dengan diri sendiri ya. Saya harus lebih sayang, lebih cinta sama diri saya sendiri. Kadang-kadang tanpa disadari perempuan itu perempuan. Saya selalu lebih suka menyebut Hmm, perempuan bukan wanita ya. Perempuan itu hmm, kayaknya lebih yang empunya. Jadi kalau wanita itu sepertinya artinya nggak terlalu bagus kalau buat saya. Jadi saya lebih suka ngomong perempuan. hmm, Perempuan itu kadang-kadang lupa untuk hmm, menyayangi dirinya sendiri. Karena dia pikirannya kan, maaf, otak perempuan itu kan complicated ya. Banyak sekali hmm, di kepalanya itu apa saja. Terutama yang dipikirkan, yang utama biasanya keluarga, ya, suami dan anak-anaknya. Kalau buat saya terus terang saya juga termasuk seperti itu. Saya mengutamakan anak-anak saya dan suami, keluarga, jadi saya melupakan melupakan diri saya atau terlalu apa ya, terlalu memberikan beban yang berat atau tidak seimbang pada diri saya. Jadi saya merasa harus kita mencintai diri kita sendiri dulu supaya cinta itu bisa menyebar ke orang lain. Cintai dirimu sendiri, bukan egois ya, bukan mementingkan hmm, diri sendiri, tapi menyayangi diri sendiri. Karena kalau kita sudah full love, sudah full cinta, pasti kita bisa nyebarin cinta itu ke banyak orang. iya, Kemudian yang kedua adalah berbagi kalau buat saya. Ketika hmm, saya waktu itu pernah mengucapkan doa pada Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, beri saya second life, hidup saya yang kedua yang lebih baik. Dengan cara apa? Saya bilang, saya minta tolong pada Tuhan, Tuhan, hadirkan, datangkan ke saya dua orang yang bisa saya bantu. Siapa aja hmm, setiap hari. Itu hmm, jadi target saya setiap hari. Dan memang Tuhan selalu memberikan kasihnya. Tiba-tiba ada orang yang WA saya, Bu Helena, saya minta tolong info ini. Terus tiba-tiba ada orang yang dekat dengan saya dan itu memang perlu dibantu. Nah, saya jadi merasa berbagi itu sangat indah, ya, sangat menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Membahagiakan bagi saya. Ternyata bagi saya, bukan bagi iya, orang yang sudah dibagi. Ternyata saya lebih bahagia dengan berbagi atau membagikan. Yang ketiga adalah satu hal dalam hidup ini, siapapun, mau orang itu kanker, mengidap kanker atau sakit yang lain atau sehat, don't give up. Jangan pernah menyerah. menyerah. Ketika Tuhan masih memberikan kamu nafas, apapun kondisimu, syukurilah nafas itu. Ketika kamu merasakan masih ada detak jantung ketika kamu bangun, berarti Tuhan masih kasih satu hari yang indah buat dirimu. Nikmatilah. Jadi saat ini saya selalu berkata pada diri sendiri, Tuhan, jaga saya, pelihara saya detik per detik, menit per menit, Amin. jam per jam, hari per hari. Jadi saya sudah saat ini belajar menyerahkan, memasrahkan kehidupan saya yang akan datang di tangan Tuhan. Jadi saya hanya ingin menikmati hari ini saja, bahwa saya hidup ini kini dan di sini, saat ini. Iya, Yang lain itu Tuhan punya yang lebih baik atau Tuhan yang mengatur pasti baik. iya, Begitu Bang Pendeta. amin, amin, luar biasa. Nah, Ibu, ini kita bersyukur untuk momen ini, bersyukur untuk Ibu yang boleh bersaksi bagaimana Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan senantiasa hadir, menguatkan, meneguhkan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menyerah, bersandar kepada Dia.
Baik, terima Amin. kasih Bu untuk Terima waktunya. kasih. Kita mau berdoa dulu sebentar ya. Pak Mari kita. Pendeta, saya boleh minta sedikit 1 menit? Ya. Saya ingin informasikan aja. Kebetulan saya salah satu anggota dari WA grup Kenoker Darah. Oh ya, Kenoker betul. Darah ini adalah wadah komunitas yang kami punya hobi yang sama yaitu merajut. Nah, Hmm. barang siapa di seluruh Indonesia mau diberi rajutan knoker atau sumpelan BH gratis, Hmm. silahkan hubungi saya dan teman-teman di tim Knoker Darah atau di IG-nya Knoker Darah. Terima kasih Iya, Pak Pendeta untuk iya. waktunya. Terima kasih. Ini eh, sudah beberapa teman satu grup ya, sharing juga di tempat ini ya. Jadi Betul. siapa yang membutuhkan bisa nanti info ke Radio Suara Gracia, nanti saya akan teruskan ke grup ya, ke grup yang Terima kasih bersangkutan. Pak Pendeta. Ya, Terima baik, mari kasih. kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur untuk kesaksian Ibu Helena. Kami boleh melihat di sana tangan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau berkati Ibu Helena, pulihkan dia dengan sempurna. Berkati ya Tuhan, kami percaya waktu, kesempatan, hidup dan perkara yang Tuhan percayakan kepada dia, Tuhan akan pakai Ibu Helena menjadi saluran berkat Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapak. Berkati suami, berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sebentar, kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami, dan biarlah kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di ayat yang tadi kita sudah sebutkan, sudah bacakan bersama tadi. Ya, tadi dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kita sudah tahu ayat ini. Dan hari ini kita mau merenungkan ayat ini. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, namun Alkitab mengajarkan kuncinya yang luar biasa. Kita harus punya hati yang gembira menghadapi kehidupan dengan berbagai macam gelombang dan tantangan yang ada. Engkau ingin bisa bertahan menghadapi itu semua, miliki hati yang gembira. Nah, masalahnya saudara, bagaimana saya bisa memiliki hati yang gembira? Bukankah saya sedang dalam masalah, dalam kekalutan hidup, dalam berbagai macam persoalan dan lain sebagainya? Bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki hati yang gembira? Berdasarkan Amsal 17 ayat yang ke-22 tadi. Yang pertama, bersyukur dalam segala hal. Saudara, engkau ingin punya hati yang gembira, dasarnya adalah engkau bersyukur dalam segala hal. Ya, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan minta dari kita punya hati yang senantiasa bersyukur. Jangan menggerutu untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Jangan kau menggerutu tempat tinggal dan lain sebagainya. Jangan kau menggerutu, tapi bersyukurlah untuk semua yang bisa kau nikmati sampai saat ini. Saudara, langkah yang pertama bersyukur kepada Tuhan. Langkah yang kedua adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 6, ke-6 dan ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Datang kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Jadi ingat sekali lagi, kita diminta bawa itu pergumulanmu kepada Tuhan dan serahkan itu. Saudara, kalau sudah serahkan sama Tuhan, jangan dipegang lagi, saudara. Sudah serahkan, serahkan. Ya, banyak anak-anak Tuhan katanya sudah menyerahkan itu pergumulan kepada Tuhan, tapi kenyataannya masih dipegang terus. Kenapa? Itu akhirnya membuat kita jadi tidak ada sukacita. Karena engkau mesti pegang terus. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, serahkan. Biar Tuhan yang berkarya atas hidupmu. Ya, kalau ada orang kasih saya handphone dan dia masih pegang terus, berarti dia belum memberikan kepada saya, saudara. Kalau sudah diberikan, dia tidak akan pegang lagi, dia benar-benar diserahkan. Itu diserahkan masalahmu, pergumulanmu serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan kau pegang-pegang lagi, sudah biar Tuhan yang berkarya atas hidupmu. Jadi yang pertama tadi kita diingatkan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa dan serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau engkau ingin memiliki hati yang gembira, renungkan firman Tuhan.
Mazmur 119 ayat yang ke-162 berkata, Aku bergembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Saudara, merenungkan firman Tuhan. Apapun kondisimu, engkau terbaring tidak berdaya, engkau berkata, saya pusing kalau saya baca. Saudara, zaman sekarang kita sudah ada Alkitab suara, ya. Dulu Alkitab harus kita pegang, Alkitab secara fisik kita pegang, tapi kemudian di HP kita bisa punya. Sekarang juga sudah ada Alkitab suara. Bahkan ada background suara yang cukup menarik di sana kadang-kala. Ya. Jadi saudara, tidak ada alasan bagimu engkau berkata saya pusing dan lain sebagainya. Biarkan Alkitab suara dan engkau dengarkan di situ. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, jangan pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, datang secara pribadi kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, komunitas yang mendukung. Ini menjadi sangat penting. Ya, Amsal 27 ayat yang ke-17 mengatakan besilah besi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, komunitas yang sangat mendukung ini pertama adalah keluarga, saudara. Keluarga dan teman-teman yang sangat kita butuhkan. Itu boleh memberikan kekuatan support buat kita sekalian. Dan Tuhan ingin ada komunitas yang hadir. Keluarga sangat memberkati. Dan di samping itu, sahabat orang sakit hadir juga untuk memberikan kekuatan buat saudara. Menghibur, meneguhkan bahwa engkau punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah melayani orang lain. Saudara, engkau ingin mempunyai hati yang gembira ketika engkau melayani orang lain. Engkau memberkati orang lain. Engkau meneguhkan orang lain. Hatimu ada sukacita yang luar biasa. Ternyata hidupmu, walaupun mungkin orang berkata sudah terkapar sekalipun, engkau tetap bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Dan berulang kali kita lihat di dalam momen eh, radio ini juga ada beberapa pasien kita yang masih diranjang di rumah sakit. Tetapi dengan semangat yang luar biasa mereka menyaksikan bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau bersaksi, ketika engkau membantu orang lain yang dalam keadaan sakit, ada satu sukacita di sana. Ternyata hidupmu masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, engkau ingin punya hati yang gembira? Sekali lagi, ingat akan 5 hal ini. Pertama, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, renungkan firman Tuhan. Yang keempat, punya komunitas yang mendukung. Yang kelima, melayani orang lain. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun kau berada. Tetap jadi berkat buat sesama kita. Apapun kondisimu, engkau tetap dipakai Tuhan menjadi berkat Tuhan yang luar biasa.